Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Peternak Milenial, channel yang dibangun untuk sharing ilmu, berbagi informasi di dunia perunggasan, terutama di ayam broiler. Bukan berarti saya paling pandai, bukan berarti saya paling pintar. Saya hanya berdasarkan pengalaman saya di ayam broiler. Ya, untuk video kali ini saya akan sharing mengenai bisnis ayam broiler yang sering orang mengatakan bahwa ayam broiler ini tidak menguntungkan. Ya wajar, orang yang tersebut atau orang yang mengatakan hal tersebut ya pemikirannya karena ketika bikin kandang ini ikut-ikutan. Ada orang bikin kandang untung ikut bangun kandang. Yang mindset seperti ini yang tidak akan berhasil di dunia ayam atau tidak berhasil ketika dalam beternak. Karena apa? Tidak didasari dengan ilmu pemeliharaan ayam broiler. Jadi banyak sekali orang yang menanyakan atau orang yang ngasih pertanyaan, buat apa melihara broiler kalau ujung-ujungnya bangkrut atau tidak untung. Ya betul, memang kalau kita tidak tahu ilmunya ya akan bangkrut. Tapi saya di sini akan mematahkan pernyataan tersebut. Karena apa? Selama saya main di ayam, mudah-mudahan ketika ada kegagalan ya sedikit. Ya, yang lainnya mudah-mudahan untung. Jadi hal ini yang menjadi dasar atau mental orang tersebut rusak karena tidak yakin kalau di ayam itu untung. Dan ketika sudah main di dunia ayam atau ketika udah beternak dan ketika gagal, peternak tersebut menyalahkan bibit jelek, pakannya jelek, atau pemasarannya terlalu lama, terutama yang ikut kemitraan atau PT. Tapi tidak pernah mengevaluasi terhadap sistem pemeliharanya sendiri. Hal ini yang menurut saya tidak sesuai ketika gagal. Karena apa ya? Karena awalnya memang tidak punya ilmu. Karena ikut-ikutan, peternak lain dapat untung banyak, ikut bikin kandang biar untungnya banyak. Jadi ketika gagal ya pasti dong, namanya peternak ini akan menyelamatkan dapurnya sendiri untuk kebutuhan orang tersebut, kebutuhan anak kandang, operasional seperti sekam, atal, pemanas, listrik, dan lain sebagainya yang ada di kandang. Udah pasti akan menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi untuk para peternak yang mau usaha ayam, terutama yang broiler, saya sarankan ketika baru mau bangun ini dipikir-pikir dahulu. Mending repot di awal, cari ilmu yang banyak, cari referensi atau main-main di kandang yang produksinya bagus. Jangan cuma bagus 1 periode 2 periode, cari kandang yang bisa sampai 1 tahun pendapatannya stabil. Jadi ketika nanti kita sudah dapat
datanya, kita tahu oh berapa sih keuntungan dalam waktu 1 tahun, bisa nggak bisnis ini dilanjutkan atau tidak usah dikerjakan. Nanti teman-teman sendiri yang akan bisa menentukan. Dan ketika mau bangun, saya sarankan juga kalau udah niat ya wajib jadi anak kandang di kandang, ikut ngerjain sebagai anak kandang. Apa tugas dari anak kandang ya wajib dikerjakan. Jadi jelas ya, ketika kita mau usaha ayam, kita harus tahu ilmunya ayam dulu, harus tahu seluk beluknya ayam, kebutuhan ayam, kecukupan ayam. Jangan hanya kita pelihara ayam, punya kandang pelihara ayam, kita tidak tahu, atau kita sebagai owner atau sebagai pemilik kandang kita tidak tahu ilmunya, yang ujung-ujungnya bangkrut atau rugi. Nah, ketika rugi, apa yang akan dilakukan? Yang tadi saya sudah jelaskan di atas, akan menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bagi para pemula atau para peternak, ya tolong mindsetnya ini dirubah. Kita harus betul-betul melihara ayam, harus rajin, harus ulet, harus teliti, harus mau susah. Karena di ayam ini harus susah, nggak duduk manis. Ayam itu dikasih makan, dikasih minum jadi. Ayam sekarang nggak seperti itu, beda dengan ayam dulu. Jadi kita harus tahu apa kegiatan anak kandang, apa kegiatannya setiap hari, kita harus tahu. Jadi ketika kita punya kandang, meskipun kita punya ABK, kita sudah tahu hal-hal apa atau kecukupan atau kecukupan yang ada di kandang kita sudah tahu. Jadi kita enggak melihara ayamnya tidak asal-asalan. Jadi banyak peternak yang mengharapkan pendapatannya tinggi, tapi untuk mendapatkan ayam tersebut tidak dipenuhi. Kayak ilmu ekonomi modal sekecil mungkin mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin. Untuk di ayam ini tidak bisa seperti itu. Kita harus buang jauh-jauh mindset seperti itu, karena di ayam ini tidak bisa. Kalau mau berhasil, ya mau berkorban, lakukan hal yang lebih untuk menghasilkan yang lebih. Jangan berharap ngasih uang sama anak kandang hanya jadi, atau ngirit pemanas, ngirit namanya pakan, terus ngirit semuanya atal. Ini yang akan jadi. Jangan berharap seperti itu. Pelihara ayam ini memang sulit bagi orang yang tidak punya ilmu, tapi ketika kita punya ilmu, ayam ini akan menyenangkan ya. Jadi kita sebagai peternak harus betul-betul merawat ayam yang kita pelihara, karena asal-asalan. Apalagi ayam sekarang ini tidak kayak ayam dulu. Ayam dulu mungkin dikasih makan, dikasih minum ini jadi, tetapi untuk ayam sekarang tidak bisa. Semua kebutuhan yang ada di kandang kita harus cukupi semua, dari oksigen, dari suhu, dari cahaya, dari air, dari pakan. Ini harus kita cukupi. Tidak hanya seperti itu, kita juga harus tahu memanage waktunya seperti apa. Jadi banyak sekali peternak yang lupa atau yang lalai atau memang yang malas. Apalagi kalau peternak malas, jangan harap ayam akan untung. Sekali lagi,
Kalau kita mau untung, kita harus bekerja keras, menyiapkan betul-betul apa yang akan menjadikan produksi ini bagus. Jangan pelit ketika memelihara ayam. Ya, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jadilah peternak yang cerdas dan jadilah peternak yang maju, selalu mengikuti perkembangan ayam sekarang. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.